Halo teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, jumpa lagi bersama saya Imas Devi di kesempatan kali ini. Teman-teman, generasi muda harus berkarya. Berkarya bisa dalam bentuk apapun, menulis misalnya, dan sebenarnya menulis ini bukan sesuatu hal yang mudah karena kita harus merangkai kata, harus membuat alur, dan tentunya masih banyak lagi. Dan teman-teman, di samping saya ini telah hadir seorang jurnalis Jawa Pos dan beliau ini adalah seorang penulis juga, Agus Dwi Prastio. Halo, Mas Tio. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, teman-teman ini ada yang penasaran nggak sih di tangan saya ini ada apa? Ada sebuah buku berwarna merah. Ya, Titik Dalam Kurung, teman-teman. Nah, ternyata buku Titik Dalam Kurung ini ditulis oleh Mas Agus Dwi Prastio atau Mas Tio ini. Nah, sebelum kita lanjut ke buku Mas Tio, ini sebagai generasi muda saya dengar ada tagline ya. Tagline-nya apa ini Mas Tio? Tagline buku apa tagline-nya punya saya nih? Tagline Mas Tio sendiri. Kalau tagline saya itu ya generasi muda harus terus berjuang, nggak cuma rebahan. Oke, benar banget ya. Yeah. Karena memang yang diterapkan sekarang ini banyak sekali rebahan. Rebahan sambil berjuang sih nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi kalau rebahan terus nanti lama-lama tidur ya. Iya, bener banget teman-teman. Iya, kembali lagi ke buku Mas Tio ya. Ini sebagai generasi muda, Mas Tio ini adalah seorang penulis buku teman-teman ya. Tak lain dan tak bukan adalah Titik Dalam Kurung begitu. Nah, Mas Tio, ini buku Titik Dalam Kurung ini launching kapan Mas Tio? Ini launching Januari, sebulan yang lalu lah. Sebulan yang lalu, oke, launching di bulan Januari. Lama menulis bukunya? Kalau menulis bukunya 6 bulanan sih, cuma proses editingnya, terus kemudian sampai percetakannya itu hampir setahun sih. Hampir setahun? 8 bulan, 9 bulanan lah, kurang lebih. Nah, saya penasaran ini Mas Tio, kok judulnya hanya Titik Dalam Kurung? Sebenarnya cerita singkat buku ini tuh seperti apa Mas Tio, bisa diceritakan? Ya, jadi kalau kita baca judulnya Titik Dalam Kurung ini, kesannya kayak ada apa namanya, titik yang memang dalam kurung. Titik ini simbol dari seorang yang tidak bisa berbuat banyak atau dia tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kurungan itu. Nah, kurungan ini simbol juga sebenarnya bagi orang-orang yang ada di dalam kurungnya ini yang nggak bisa keluar dari kekangan atau kurungan yang ada di sekitarnya itu. Jadi ini sebenarnya arti dari simbol ini adalah orang yang memang nggak bisa keluar dari zona dia bekerja, dari tempat dia tinggal. Nah, jadi kesannya memang nggak bisa ngapa-ngapain di dalam di dalam lingkungannya si tokoh di dalam buku ini. Terkurung gitu. Terkurung. Ya. Bener banget. Nah, ini sebenarnya ada nggak true story dari novel ini? Iya. Ini sebenarnya lanjutan buku pertama. Oh, begitu. Buku pertama itu Teror Mata Abdiastina. Launching kapan? Kalau launchingnya 2018. 2018. Itu setahun yang lalu. Nah, ini lanjutannya karena waktu di buku pertama itu banyak yang antusias ya. Artinya tertarik dengan cerita-cerita di buku itu. Kemudian mereka ingin tahu kelanjutannya, ya kan? Akhirnya saya bikin buku yang kedua sebagai lanjutan dari Teror Mata Abdiastina itu. Oh, begitu. Ada cerita yang menyindir siapa atau mungkin menyindir apa gitu nggak sih Mas di dalam Titik Dalam Kurung ini? Sebenarnya buku ini kalau dibilang kritik dari kondisi atau situasi sekarang itu bisa dibilang iya. Tapi konteksnya di penegak hukum. Oh, penegak hukum. Artinya gitu. Ini kritik untuk sistem hukum kita juga. Jadi kalau Mbak Imas tahu kalau di negara kita sekarang itu hukum itu seolah-olah jadi sesuatu sistem yang kurang berjalan maksimal. Nah, di sini banyak penegak hukum yang merasa bahwa hukum ini harus diperbaiki, ya kan? Tapi ketika mereka mencoba untuk memperbaikinya, ternyata banyak sekali kendalanya, hambatannya gitu kan.
Akhirnya dia seperti orang yang ngomong kanan kiri ke atas ke bawah itu nggak ada yang dengerin gitu. Oh gitu. Ya kan? Ya posisinya saya kayak titik dalam kurung itu. Berarti apakah kondisi dari penegak hukum sendiri ini tersirat dalam buku ini, Mas? Iya benar. Jadi yang menjadi poin dalam buku ini adalah kritik terhadap sistem hukum di negara kita. Oke. Kritik atau kondisi yang seperti apa sih sebenarnya? Ada banyak contoh. Kalau kita ngomong konteks penegak hukum itu, tentu Mbak Imas tahu bahwa banyak penegak hukum kita yang justru dikriminalisasi atau justru malah dicelakai lah. Mungkin sampai sekarang belum terungkap siapa yang mencelakai atau siapa yang mengerjai atau dalangnya itu siapa, nggak terungkap sampai sekarang. Nah, dalam buku yang saya tulis itu, saya mencoba untuk membuka mata atau membuka pikiran banyak orang bahwa musuh dari penegak hukum kita itu sebenarnya ya lembaga penegak hukum itu. Atau artinya perlindungan di dalam penegak hukum itu nggak berjalan maksimal. Orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki hukum itu, dia tidak bisa berbuat lebih. Karena memang lembaganya tidak mendukung ke arah situ. Sejauh ini seperti itu. Contoh misalnya kayak penyidik KPK, Novel Baswedan. Terus kemudian di Kejaksaan Agung itu ada namanya Pak Cok Suryo Sempeno. Mungkin ini kurang familiar bagi orang-orang, terutama kaum muda ya. Cok Suryo Sempeno itu siapa semacam. Tapi mereka ini adalah penegak hukum yang karirnya luar biasa, cemerlang. Artinya banyak tindakan atau penanganan hukum yang mereka lakukan itu berbuah hasil dan sangat memuaskan. Kalau dibilang menguntungkan negara, itu sangat menguntungkan sekali. Artinya kita perlu banyak penegak hukum yang integritasnya bagus seperti mereka. Tapi saya dengar kalau tadi yang Mas Tio sebutkan Cuk Suryo Sempeno ini kan jaksa senior ya? Jaksa senior. Yang berprestasi juga. Betul. Bisa bisa intinya mengembalikan kerugian negara juga ya, Mas? Nah, apakah dari cerita-cerita tersebut juga tertuang dalam novel ini? Sebagian iya. Artinya begini, ada kondisi real atau cerita realnya, true story-nya Cuk Suryo Sempeno itu yang menjadi inspirasi saya. Seperti itu. Mas Novel Baswedan juga sangat menginspirasi saya. Banyak lagi sebenarnya penegak hukum yang tidak muncul di media, tapi mereka memang mengalami hal serupa. Mereka tidak bisa berbuat banyak, padahal mereka ini sebenarnya berprestasi. Ya kan? Penyidik KPK itu kalau kita hanya tahu Novel Baswedan itu sebenarnya salah. Di KPK itu kan banyak sekali penyidik-penyidik yang hebat itu kan. Tapi kita tahunya memang Mas Novel Baswedan. Terus kemudian di Kejaksaan Agung itu sebenarnya juga banyak yang luar biasa ya. Tapi ya selama ini memang tidak banyak yang mau menunjukkan dirinya siapa gitu kan. Karena memang beresiko. Penegak hukum itu kalau membongkar sesuatu yang kaitannya dengan elit-elit hukum atau elit-elit politik segala macam, itu resikonya kan sangat besar ya. Bisa kehilangan nyawa atau bisa kehilangan keluarganya, kehilangan segalanya bisa. Yang banyak contohnya di Malaysia itu juga ada hakim, jaksa segala macam sampai dibunuh dengan cara yang sadis itu kan, sampai dicor dalam drum kayak gitu kan. Nah ini kan resiko-resiko itu kan bisa menimpa penegak hukum yang terlalu berani sebenarnya. Nah karena perlindungan di negara kita juga nggak mengakomodasi hal yang semacam itu. Bagaimana caranya penegak hukum itu bisa bekerja dengan baik, bagaimana penegak hukum itu bisa bekerja dengan bebas, merdeka, itu perlindungan semacam itu saat ini belum terlalu terlihat di negara kita ya. Berarti buku ini dikemas sedemikian rupa mengenai tokoh-tokohnya, mengenai alur ceritanya juga ya, Mas Tio ya. Nah kalau untuk pesan yang ingin disampaikan sendiri kepada pembaca ini sebenarnya apa sih, Mas Tio? Pertama begini, penegak hukum itu pasti udah sangat paham bagaimana hukum itu harus dijalankan. Penegak hukum itu ketika dia masih dikerjai hukum atau artinya dia masuk dalam zona lingkaran setannya para elit-elit yang bermain atau melanggar hukum itu, dia masih bisa dikerjain nih. Apalagi kita yang nggak tahu soal hukum, bagaimana
nasib kita gitu kan. Apakah kita juga akan masuk dalam lingkaran setan yang kita harus diam melihat pelanggaran-pelanggaran semacam itu, kan enggak. Artinya di sini pesan yang ingin saya sampaikan, ayo semua aware terhadap hukum, peduli bahwa kalau ada orang melanggar itu harusnya ditindak dengan benar. Itulah pesan yang ingin saya sampaikan ke banyak orang. Oke, berarti apa yang dikisahkan di dalam novelnya Mas Pras ini bisa menjadi perwakilan di atas kejadian di masa lalu, begitu ya Mas Pras ya, terkait diskriminalisasi atau mungkin kejadian-kejadian yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk proses pembuatan bukunya sendiri ini Mas Pras, ada kendala nggak sih? Kendala sih nggak ada ya. Soalnya kalau nulis itu kan paling diem di kamar gitu ya. Tapi yang jelas ngumpulkan cerita ini memang lumayan harus detail lah. Kalau saya kan gimana caranya menuangkan cerita itu orang baca tertarik ngikutin sampai habis segala macam. Ini kan butuh detailnya, ya kan, butuh lika-liku yang dikemas dengan cara yang menarik. Itu memang nggak gampang. Nah, disitulah saya belajar terus kan, bagaimana cara menonjolkan tokoh baik itu, terus kemudian bagaimana caranya mengemas tokoh yang jahat itu, terus kemudian dikombin dalam satu cerita, itu ternyata nggak gampang. Nah, di situ saya banyak belajar. Artinya ketika membuat cerita yang menarik itu, tokoh yang baik, biar harus kelihatan baik, itu harus menonjolkan tokoh yang jahat dulu. Jadi harus berimbang. Kalau ada tokoh baik, itu tokoh jahatnya juga harus ditonjolkan. Nah, disitulah kesulitan waktu itu. Karena kenapa kesulitan? Karena tokoh jahat ini saya akses untuk melihat tokoh jahat itu sangat terbatas. Beda dengan tokoh baik. Tokoh baik itu pasti kalau didatengin atau diajak ngobrol itu pasti senang. Tapi kalau tokoh jahat belum tentu dia mau mengungkapkan apa yang dia lakukan. Nah, kesulitan itu waktu itu di situ. Akhirnya saya berusaha untuk mencari sendiri bagaimana tokoh-tokoh jahat ini melacurkan seragamnya, terus kemudian bagaimana dia memeras sana sini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ini riset kecil-kecil lah bahasa itu, observasi juga kan, gitu. Ini kesulitan juga. Tapi alhamdulillah waktu itu banyak sekali yang bantu, meskipun saya tidak bisa bertemu langsung atau tidak bisa mendapatkan sumber langsung dari tokoh jahat itu, tapi ada banyak data yang diberikan ke saya itu, yang intinya mengungkap kejahatan dari tokoh-tokoh jahat itu. Oh begitu, berarti emang ada data-datanya sendiri ya Mas? Waktu itu ada beberapa data yang jadi acuan juga, ada juga di dalam buku ini sih. Ada juga di dalam bukunya, oke baik. Nah ini sebenarnya buku Titik Dalam Kurung ini mendapat apresiasi banyak berbagai pihak ya Mas Tio ya, tapi kan mengingat ini juga diambil dari true story, gitu sebenarnya ada nggak sih yang nggak setuju gitu, ada yang kritik protes nggak Mas Tio? Sejauh ini yang protes nggak ada. Terus kalau membantah bahwa buku ini menjelekkan suatu lembaga juga belum ada, karena memang saya tidak bermain di mengungkap fakta kemudian mengemasnya menjadi sebuah hasil riset penelitian, bukan. Yang saya kemas itu adalah cerita fiksi, di dalamnya itu tokoh-tokoh yang imajiner, artinya tidak saya sebutkan secara langsung tokoh ini gitu, enggak, tapi semuanya imajiner. Ini kalau dicari di kisah nyata memang agak susah, pasti juga orang juga akan kesulitan mencari siapa tokoh-tokoh di dalam buku ini gitu kan. Kalau antusias pembaca sendiri nih seperti apa Mas Tio? Beberapa sih ada yang mention, kemudian ada yang DM segala macam di Instagram seperti itu. Terus kemudian ada yang menghubungi secara langsung seperti itu. Bahkan beberapa kali ada yang menawarkan untuk membuat film segala macam itu. Di buku yang kedua ya. Buku yang pertama waktu itu memang saya kurang untuk promosi waktu itu karena ada kendala di tim. Waktu itu tim itu ada yang dikerjai, bahasanya seperti itu. Jadi kita untuk melangkah lebih jauh itu agak kesulitan waktu itu. Makanya yang di buku pertama itu agak di hold gitu kan. Tapi yang di buku kedua ini ternyata banyak yang antusias, terutama kaum pemuda. Jadi anak-anak muda terutama yang masih kuliah, terus kemudian yang sekarang lagi proses mencari jati diri segala macam, mereka ingin tahu lebih banyak. Sebenarnya
apa sih yang jadi masalah di bidang hukum kita itu sampai banyak penegak hukum itu kewalahan gitu kan, menghadapi atasannya, menghadapi lingkungan kerjanya yang mohon maaf masih kurang baik lah begitu. Kalau mungkin ada suka duka sendiri karena ini kan novelnya juga berbeda dengan novel-novel yang lain kan. Biasanya kalau saya lebih banyak baca itu kayak novel-novel cinta gitu ya. kayak gitu. Nah sebenarnya suka dukanya sendiri apa sih? Apalagi ini kan mengambil tema penegak hukum seperti itu. Sukanya apa ya? Yang jelas saya ingin berkontribusi untuk negara inilah. Artinya ketika banyak orang menghindari cerita-cerita yang ngeri-ngeri, saya malah tertantang untuk mengupas atau menulis cerita yang ngeri-ngeri itu, ya kan? Karena kalau misalnya cerita-cerita yang ngeri itu tidak ada yang mau ambil ceritanya terus kemudian menulis bukunya, saya khawatir kalau ke depan anak cucu kita nanti itu nggak bisa dapat gambaran bahwa dulu tuh ada loh penegak hukum atau sistem hukum yang centang perenang gitu kan, yang jelek banget gitu kan. Nah kalau lewat buku ini kan orang jadi bisa tahu bahwa oh di dalam lembaga penegak hukum kita atau di sistem hukum kita itu masih belum, itu berarti masih jauh panggang dari api gitu kan, masih jauh dari harapan gitu kan. Oh begitu. Nah ini kan menulis buku sudah. Nah nanti kedepannya apakah ingin membuat film atau buku Titik Dalam Kurung ini mau difilmkan? Iya kalau ada produser yang berkenan sih kita nggak masalah. Kemarin beberapa waktu lalu memang ada 2 produser yang komunikasi. Mereka minta bukunya untuk dibaca dulu. Tapi sejauh ini masih belum berjalan maksimal. Artinya komunikasi itu tetap jalan, tapi untuk ke arah yang lebih jauh, misalnya langsung mengambil gambar segala macam itu belum ada kontrak lah itu seperti itu. Masih belum arah ke kerjasama yang real gitu kan, tapi udah ada komunikasi dengan beberapa produser di Jakarta. Oh begitu, atau mungkin sekarang disibukkan untuk buku selanjutnya, Mas Tio? Iya ini rencana buku ketiga. Jadi ini kan saya mau bikin trilogi gitu kan, ada buku pertama, kedua, dan nanti saya tutup dengan buku ketiga. Oh begitu, masih rencana atau masih sudah? Rencana sih. Oh masih rencana, karena memang baru launching juga ya buku yang kedua ini ya. Oke, dari Mas Tio sendiri ini kan sebagai generasi muda, bisa dibilang sebagai generasi muda, apa sih harapannya untuk generasi muda yang ada di luar sana agar terus berkarya, bisa berkontribusi seperti itu? Iya, yang jelas diawali dari kepedulian dulu. Pemuda itu sebenarnya kalau mau aware, itu emosinya lebih cepat naik. Artinya ketika mereka melihat hal-hal yang tidak benar, itu biasanya kaum pemuda yang berdiri di depan. Ya, contohnya banyak waktu misalnya demo September waktu itu 2019, itu kan semuanya pemuda. Nah mereka ini kalau misalnya lebih paham atau lebih tahu banyak soal masalah yang ada di negeri kita, mereka inilah yang jadi tumpuan untuk bergerak. Jadi tumpuan untuk memberikan semacam semangat untuk bangsa kita menjadi lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Tio. Mudah-mudahan harapan-harapan juga bisa terrealisasikan Mas Tio ya untuk generasi muda yang ada di luar sana. Terima kasih Mas Tio sudah datang di studio mewah kami di kesempatan kali ini. Dan jangan sampai kapok lagi ya Mas Tio ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, berbincang lagi. Mungkin nanti di bukunya yang ketiga. Segera mungkin launching, segera mungkin direncanakan. Sehat selalu dan terus berkarya untuk generasi muda, bisa memotivasi generasi muda yang lainnya. Makasih Mbak Imas. Oke, baik, terima kasih teman-teman Jawa Pos Radar Madiun sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Jadi untuk teman-teman generasi muda, mari terus berkontribusi dimanapun, kapanpun, dan untuk siapapun. Jangan berhenti untuk bekerja, berkarya, dan mari terus bergerak, atau tidak kita akan menjadi tua dan tak berguna. Jangan sampai lupa untuk like, comment, subscribe, dan share di seluruh sosial media kalian channel Radar Madiun TV. Saya Mas Devi, sampai jumpa.